Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renatri Cahyati dengan nomor induk mahasiswa 23308111083 dari program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SH.MH. Materi yang saya akan paparkan yaitu tentang tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang yang berwarna emas. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai yang tidak pernah terputus. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Sekalipun terjadi perubahan, isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Era globalisasi adalah periode di mana dunia semakin terhubung melalui berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, teknologi, budaya, dan informasi. Hal ini ditandai dengan peningkatan interaksi antar negara, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Era globalisasi tak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ke Indonesia bisa membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, pengaruh budaya asing bisa memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, adopsi teknologi baru, perpaduan ide-ide kreatif, dan keragaman dalam kebudayaan. Namun ada juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan sebagai dampak negatif. Terlalu banyaknya pengaruh budaya asing bisa menyebabkan penurunan atau kehilangan identitas budaya lokal. Ini dapat merusak warisan budaya Indonesia yang unik. Budaya asing bisa memengaruhi nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara nilai tradisional dengan nilai yang diadopsi dari budaya asing. Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat merusak terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan etnis. Ujaran kebencian, terutama yang menyerang salah satu kelompok atau komunitas tertentu, dapat memicu konflik antar kelompok, membuat perpecahan, dan mengancam stabilitas sosial serta keamanan negara. Yang ketiga, meningkatnya tingkat individualisme. Peningkatan tingkat individualisme bisa memiliki dampak yang kompleks terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat. Di satu sisi, dorongan untuk mengejar keinginan pribadi bisa memperkaya keragaman ide, inovasi, dan kreativitas. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan perpecahan atau
kesepakatan dalam masyarakat karena fokus pada kepentingan individu yang kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan kolektif. Yang keempat, radikalisme dan ekstremisme. Munculnya ideologi radikal atau ekstremisme bisa menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip kebinekaan yang dipegang teguh oleh Pancasila. Radikalisme sering kali menjadi tantangan bagi prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan gotong royong, demokrasi, persatuan, keadilan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Radikalisme dapat merusak keberagaman dan persatuan masyarakat dengan mengedepankan ideologi atau pandangan yang ekstrim dan menolak pluralisme serta toleransi. Yang kelima, korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Salah satu nilai Pancasila adalah keadilan sosial, sementara korupsi seringkali menjadi penghambat tercapainya keadilan tersebut. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang oleh Pancasila. Yang keenam, perubahan global dan teknologi. Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi juga bisa menjadi tantangan. Adopsi nilai-nilai global yang mungkin bertentangan dengan nilai Pancasila, serta kemajuan teknologi yang memengaruhi budaya dan interaksi sosial. Yang ketujuh, kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu tantangan yang sangat kompleks dan konteks Pancasila. Hal ini karena mendasari kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi yang merupakan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup 5 sila. Di antaranya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan melanggar prinsip keadilan sosial tersebut karena mengakibatkan kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedelapan, konflik sosial. Konflik sosial bisa menjadi tantangan bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Pancasila menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, konflik sosial dapat mengancam prinsip-prinsip tersebut karena dapat memecah belah persatuan, mengganggu keadilan, dan menghambat proses demokrasi. Contohnya, konflik antar etnis atau agama dapat mengancam persatuan dan kerukunan antar warga yang merupakan bagian dari nilai persatuan dalam Pancasila. Yang kesembilan, sistem hukum modern Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum modern. Sistem hukum modern seringkali bersifat terpisah-pisah dan beragam, terutama dalam negara yang memiliki banyak budaya dan agama yang berbeda. Pancasila menekankan keadilan sosial, sementara sistem hukum modern seringkali menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ke-10, sikap intoleransi. Intoleransi merupakan salah satu tantangan yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat tidak dapat menghormati perbedaan, maka dapat mengganggu fondasi Pancasila. Pancasila mendorong kesatuan dalam keragaman, tetapi intoleransi justru menimbulkan perpecahan. Misalnya, ketika ada sikap diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan yang dianut oleh Pancasila. Cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi adalah mempertahankan dan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Perlu diketahui bahwa upaya menghadapi tantangan Pancasila ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sosial lainnya harus berkolaborasi untuk menghadapi tantangan. Berikut beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa dilakukan bersama. Yang pertama, pendidikan. Mendorong pendidikan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila untuk membentuk generasi yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai lainnya.
Yang kedua, media sosial. Menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan informasi positif dan mendukung persatuan, serta tidak menyebarkan konten yang merusak nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kepemimpinan berkarakter. Mendukung pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mendorong kebijakan yang sesuai. Yang kelima, hukum dan penegakan. Memastikan sistem hukum dan penegakan hukum menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, dialog antar umat beragama. Membangun dialog antar umat beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar warga negara. Yang ketujuh, inovasi teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan dan diseminasi nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif. Yang kedelapan, patriotisme dan nasionalisme. Membangkitkan rasa cinta tanah air dan kesadaran nasional sebagai bagian integral dari Pancasila. Ada kutipan yang kita bisa ambil dari salah satu tokoh besar yang berperan penting di negara ini. Kutipannya ini berbunyi, sekarang banyak prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangnya. Namun bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Insinyur Soekarno. Lalu, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini, pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan generasi Z merupakan sebuah tantangan, namun juga peluang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan secara global. Pentingnya pendidikan, dialog antar generasi, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam konteks global yang terus berubah. Generasi Z mempunyai peran penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan nilai-nilai Pancasila demi masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan dunia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam pemaparan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap memaparkan materi-materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.